Bab 1196. Puluh ribuan alam. Pria paruh baya itu pergi. Pergi dengan potret seorang wanita bergaun polos yang diberikan kepadanya oleh Tian Dao. Di langit berbintang, Tian Dao memandang pria paruh baya yang menghilang di ujung langit berbintang di kejauhan, dan menyeringai, "Semoga kalian semua beruntung, hihi." Saat ini, seorang wanita keluar dari belakang Tian Dao. "Ini Wain yang ada di sini." Tian Dao memandang Wain, "Apakah Mileye memintamu untuk membunuhnya?" Wain mengangguk. Tian Dao tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Kamu bisa kembali." Wain menatap Tian Dao, "Kamu adalah pedang kultivator." Tian Dao mengangguk, "Ya." Wain dengan santai berkata, "2 trik." Tian Dao menggelengkan kepalanya, "Tidak ada persaingan." Seorang Jiudai sedikit mengernyit, "Kenapa?" Tian Dao tertawa dan berkata, "Pedangku untuk membunuh, bukan untuk bertarung." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Wain tiba-tiba muncul di depannya lagi. Dia menatap Tian Dao, "Ayo bertarung." Tian Dao berkedip, "Aku mengaku kalah." Setelah selesai berbicara, dia sudah dalam ilusi. Tiba-tiba Wain menghunus pedangnya, menusuk dengan pedang, dan ruang hampa tempat Tian Dao berada langsung ilusi. Namun Tian Dao tetap menghilang tanpa suara. Pedang itu tidak bisa menghalangi Tian Dao. Wain terdiam. Pada saat ini, seorang wanita keluar dari belakangnya. "Itu Sisi." Sisi berkata dengan lembut, "Tian Dao ini jauh lebih kuat daripada yang alam spiritual." Wain menyingkirkan pedangnya, "Dia sangat berbahaya." "Sangat berbahaya." Sisi mengangguk. Wain berkata, "Ayo pergi." Setelah berbicara, kedua wanita itu pergi. Di dalam pegadaian, Queen memandang Mileye, "Kamu seharusnya tidak peduli tentang ini." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku tidak bisa hanya melihatmu diintimidasi." Queen ragu-ragu, lalu berkata, "Aku mungkin membutuhkan bantuanmu di masa depan." Mileye tersenyum dan berkata, "Oke." Queen memandang Mileye, "Apakah kamu tidak akan bertanya padaku apa yang aku butuhkan darimu?" Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kamu adalah temanku." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Teman. Di dalam pegadaian, Queen diam. Mileye kembali ke klan penyihir dan dia terus berlatih. Sekarang dia mampu menguasai kekuatan bintang dengan mahir. Jika dia pernah bertarung dengan pria paruh baya di langit berbintang sebelumnya, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya dengan satu pedang. Di langit berbintang, dia adalah penguasa langit berbintang. Dan sekarang, dia akan bergabung dengan aturan Tao di lantai 8. Mileye datang ke lantai 8. Di lantai 8, ada seorang wanita berdiri di sana. Wanita itu mengenakan gaun hitam, dengan fitur yang indah, sangat cantik, tetapi matanya agak dingin. Mileye masuk, lalu dia sedikit tersenyum, "Halo." Wanita itu berjalan ke Mileye, dia melihat ke arah Mileye, kemudian berkata, "Itu memang terlihat seperti itu." Mileye sedikit bingung, "Seperti apa?" Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Tidak ada." Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba meraih bahu Mileye. Saat berikutnya, ruang hampa di sekitar mereka berdua bergetar. Setelah beberapa saat, keduanya muncul di langit malam. Wanita itu melihat ke langit malam di depannya dan berkata dengan lembut, "Aku aturan Tao, kumpulan dari ribuan domain. Pada dasarnya aku memiliki domain dari zaman kuno hingga modern." Aturan Tao. Mileye tertegun, kemudian berkata, "Apakah kamu akan mengajariku semua domain?" Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku ingin kamu memahami domain tak terbatas, karena aku tahu kelebihan dan kekurangan domain tak terbatas, termasuk milikmu."
Saat dia berbicara, dia menatap Mileye, domain pedang. Mileye ragu-ragu, lalu melemparkan domain pedang. Wanita itu menginjak kaki kanannya dengan ringan, dan kekuatan misterius bergoyang. Dalam sekejap, pedang domain Mileye menghilang tanpa jejak. Melihat adegan ini, wajah Mileye tiba-tiba berubah. Dia menatap wanita itu, "Bagaimana kamu melakukan itu?" Wanita itu memandang Mileye, "Berdasarkan apa domain pedangmu?" Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Pedang." Wanita itu bertanya lagi, "Apa dasar pedang itu?" Mileye menjawab, "Manusia." Wanita itu bertanya lagi, "Apa dasar manusia?" Mileye membeku. Wanita itu memandang Mileye, "Manusia itu berpijak pada langit dan bumi. Ketika kamu berada di dunia ini, kamu berada di kebenaran agung, dan di kebenaran agung, kamu banyak mengandalkan langit dan bumi. Aku tidak menghancurkan domain pedangmu barusan, tapi aku menghancurkan fondasimu." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan tongkat kayu. Cara terbaik untuk mematahkan tongkat kayu ini adalah dengan menggunakan kekuatan dari tengah. Tetapi sebenarnya ada cara yang lebih baik, kamu bisa menggunakan pisau secara langsung daripada menggunakan tanganmu. Bukankah lebih sederhana daripada melakukannya dengan tangan? Mileye terdiam. Wanita itu berkata, "Esensi, pada kenyataannya, sangat sedikit orang yang peduli tentang apa esensi itu. Yang disebut satu pedang mematahkan semua metode, yang paling sederhana adalah perbaiki semuanya." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Aku didasarkan pada ide pedang." Wanita itu menyela Mileye, "Memang, pedang domainmu sangat kuat karena kamu memiliki indera pedang, tapi aku tidak menargetkan indera pedangmu. Ini seperti memukul ular, racun ular itu sangat kuat, jadi mengapa kamu ingin melawan racunnya? Kamu meninjunya dan dia akan mati. Indera pedangmu sangat kuat, tetapi aku tidak membidik indera pedangmu. Karena domain pedangmu didasarkan pada ruang hampa dan tanah di lapangan, aku menargetkan tanah ruang hampa ini. Apakah kamu mengerti maksud saya?" Mendengar ini, Mileye tiba-tiba mengerti, "Aku mengerti. Lalu bagaimana kita menghadapinya?" Wanita itu berkata, "Jangan bicarakan ini, yang harus kamu lakukan sekarang adalah mempelajari domain orang lain." Mileye mengangguk, "Oke. Serius, dia juga mau belajar dari domain orang lain." Dengan lambaian tangan batu giok wanita itu, ruang hampa di depannya dan Mileye langsung berputar. Segera, beberapa master ruang hampa muncul di ruang itu. Lambat laun, Mileye terlihat serius. Domain. Tentu saja, dunia ini tidak terbatas pada pedang domain. Tetapi pada dasarnya dia tidak tahu banyak tentang domain lain, karena dia jarang bertemu dengan master yang memiliki domain. Dan pada saat ini, setelah melihat beberapa master domain yang kuat, dia menemukan bahwa itu benar-benar sangat kuat. Dengan cara ini, wanita itu terus menunjukkan domain tersebut untuk Mileye. Di antara mereka, dia juga melihat domain pedang dan ada lebih dari satu jenis. Saat ini, dia menyadari bahwa tidak semua kultivator pedang memiliki pedang domain sama. Pedang domain setiap pedang kultivator berbeda pertahanan, bahkan pelarian utama pedang domain, di bawah satu pedang, terbang jutaan mil. Selain domain pedang, ada domain lain, seperti domain pisau, domain senjata. Omong-omong, ada semua jenis domain. Dengan cara ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekitar 2 hari kemudian, Mileye duduk bersila dan mulai memahami domain. Meskipun dia telah memahami 3 jenis domain, dia masih belum mengerti domain, karena dia jarang melihat master lain menggunakan domain. Tetapi saat ini, dia telah melihat ribuan domain. Belajar. Dia sekarang belajar dari keuntungan domain tersebut. Di samping,
wanita itu memandang Mileye dan sedikit mengangguk. Bakat dan kecerdasan Mileye keduanya sangat bagus, dan dia tahu segalanya. Dia sedikit khawatir pada awalnya, khawatir Mileye akan bingung setelah melihat begitu banyak domain, tapi sekarang sepertinya tidak. Dengan begitu, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekitar 5 hari kemudian, Mileye berdiri, dia maju selangkah, saat berikutnya, orang lain muncul tepat 100 kaki jauhnya. Domain pedang. Mileye sedikit bersemangat, karena dia menemukan bahwa alam asli layak. Dalam domain pedang, selama dia mau, dia bisa langsung muncul di posisi apapun yang dia inginkan. Ini bukan lagi kecepatan murni. Ini adalah teleportasi. Di domain pedang, dia melampaui kategori kecepatan. Seakan sedang memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba menusuk ke depan dengan pedang. Saat pedang ditusukkan, cahaya pedang berjarak puluhan kaki. Pedang ini mengabaikan jarak ruang hampa. Melihat adegan ini, Mileye tiba-tiba menjadi bersemangat. Di domain pedang, pedangnya bisa mengabaikan segalanya, termasuk ruang hampa dan waktu. Mileye menghunus pedangnya lagi, dan segera, cahaya pedang muncul satu demi satu di pedang domain. Penampilan cahaya pedang ini sangat aneh, tidak ada jejak yang tersisa. Ini seperti tumbuh di luar ruang hampa, sangat aneh. Pada saat ini, aturan Tao lantai 8 muncul di sebelah Mileye. Mileye memandangi wanita itu, dan wanita itu mengangguk, "Kamu sangat pandai belajar." Mileye menyingkirkan pedangnya, dan berkata, "Siapa nama gadis itu?" Wanita itu berkata, "Sasa." "Sasa." Mileye sedikit mengangguk, "Nona Sasa, sudah waktunya bagi aku untuk menemukan kakak perempuan tertuaku." Sasa memandang Mileye, "Apa yang kamu pikirkan? Kami belum mulai." Mileye berkata, "Aku sudah belajar bagaimana menggunakan pedang domain." Sasa menggelengkan kepalanya dan terkekeh, "Belum. Aku baru saja akan memberitahumu." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Apa maksudmu?" Sasa berkata dengan lembut, "Aku aturan Tao, apakah kamu tidak ingin tahu kekuatan khususku?" Mileye bertanya dengan cepat, "Kekuatan khusus apa?" Susu tersenyum dan berkata, "Coba gunakan domain pedang." Mileye ragu-ragu, kemudian dengan keyakinan, domain pedang muncul di lapangan. Saat ini, Sasa tiba-tiba menghilang, lalu saat berikutnya, ruang hampa di domain pedang tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, semacam kekuatan muncul di lapangan. Mileye sedikit terkejut, "Ini." Suara Sasa tiba-tiba terdengar, "Kemampuan khusus aku adalah untuk sementara waktu melepaskan domainmu dari dunia ini. Sederhananya, jika seseorang berkelahi denganmu, pihak lain tidak akan pernah bisa menghancurkan domainmu secara paksa, bahkan Master Escape juga tidak bisa melakukannya. Kecuali itu adalah kekuatan dari 3 pedang di atas menara. Jika tidak, Master Umum tidak mungkin menghancurkan domainmu. Tidak hanya itu saja, setelah aku bergabung denganmu, kamu juga dapat menggunakan kekuatanku untuk meniru domain ribuan. Meskipun kamu tidak akan selamanya memiliki kekuatan domain pihak lain, tetapi kamu dapat dengan cepat menemukan kekurangan lawan berdasarkan peniruan ini." Mendengar ini, Mileye tidak bisa segera tenang. Meniru dunia ribuan. Penyimpangan macam apa ini? Selama dia berpikir, dia adalah seorang kultivator senjata, seorang kultivator pisau, seorang kultivator tinju. Apalagi jika dia bertemu master lain di masa depan, selama lawan menggunakan domainnya, dia akan dapat dengan cepat mengetahui kekurangan lawan. Sasa ini terlalu hebat. Susu berkata lagi, "Jangan pikirkan itu, kamu harus berintegrasi denganku dengan baik sekarang. Ketika kamu bertarung dengan orang lain di masa depan,
selama kamu memiliki pemikiran, aku akan menjadi satu denganmu. Mileye tiba-tiba bertanya, Sasa, apa kemampuan kakak perempuan tertua? Sekarang dia sangat penasaran dengan kemampuan kakak perempuan tertua. Itu kakak tertua dari semua aturan Tao, kemampuannya benar-benar abnormal. Bersambung.